Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Innaha halatu istiwa'in muayyanatin. Jadi apa yang dijanjikan oleh setan itu seperti ayat tadi dijelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Apa yang dijanjikan setan itu semata-mata hanya kedustaan saja, hanya bohong-bohongan aja. Yaitu apa? Bagaimana cara setan menggoda kita? Yaitu hala istihwa muayyana, artinya mengolah birahi kita, mengolah syahwat kita yang ada dalam diri kita, dikelola oleh setan macam itu dengan cara-cara tertentu. Allati tanharifu bil fitratil basyariyati, yang menyebabkan fitrah kemanusiaan, naluri kemanusiaan akan menyimpang, ya, anil iman, dari keimanan, dari garis lurus yang disebut keimanan, wa tauhid, dan ketauhidan, ilal kufur wa syirik, kepada kekufuran dan pada kemusyrikan. Walaula hadzal istiwa, andaikan kita hidup tidak punya hawa nafsu yang dikelola oleh setan semacam ini menggoda kita, lamadat al-fitratu fi tariqiha, tentu fitrah kita, basic insting kita, ya, tidak akan membelok, ya, akan jalan pada jalurnya yang tepat, ya, benar gitu. Walakan al-iman huwa hadi al-fitrah wahadiha, dan keimanan tetap sebagai petunjuk fitrah kita dan juga akan mendampingi fitrah kita ini. Wa inha halatu istihwa muayyana, itu adalah kondisi hawa nafsu birahi tertentu yang dikelola oleh setan, hiyallati yuzayyinu fiha syaitan lil insan, di mana di situ setan berupaya untuk merias-rias hawa nafsu kita, syahwat kita, dirias-rias, dihias-hias oleh setan, ya, kepada manusia su'a amalihi, pekerjaan yang buruk itu di make up oleh setan sehingga kelihatannya cantik gitu, kelihatannya buruk rupa, di make upnya di sedemikian rupa kelihatannya cantik, sehingga pekerjaan yang buruk itu, kejahatan yang kita lakukan, kitanya yang merasanya adalah kebaikan. Nah, itu perbuatan yang buruk itu kelihatannya bagus. Nah, itu peran setan adalah menghiasi perbuatan-perbuatan buruk kita sampai kelihatan oleh kita sendiri apa yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik semata itu. Fayarahu hasanan, sehingga terlihat bagus. Wa ya'iduhu al-kasab wa sa'adah, di balik itu juga setan menjanjikan kamu akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan itu, dan setan juga menjanjikan kamu akan meraih kebahagiaan dengan perbuatan yang buruk semacam itu.
fi tariqil maksiati, melalui jalan kemaksiatan, entah itu nipu, entah maling, entah korupsi, entah nyunat. Nyunat ya, nyunat itu artinya memotong bantuan, sunat gitu ya. Nipu ya, gosab artinya uang orang dipakai dulu buat modal, sementara yang punya uang menunggu-nunggu, janji dilambat-lambatin ya, menjual barang buruk dengan harga yang mahal. Segala macam kejahatan yang kita lakukan itu dengan cara maksiat itu, setan menjanjikan udah untung, nanti kamu akan bahagia. Dijanjikan setan dengan keuntungan dan kebahagiaan dengan cara kemaksiatan seperti itu. Fayadu mahu fitariq, akhirnya kamu berjalan bergandengan tangan dengan setan tadi, melakukan kemaksiatan. Wayumanihi an-najat, dan setan juga membangun angan-angan dalam pikiranmu akan mendapatkan keselamatan min aqibatin ma ya'malu bihi, dari akibat apa yang dilakukan, fayatma'innu wa yamdi, akhirnya jiwanya tenang terus melangkah fi tariqihi, di jalan itu, ilal mahlakah, kepada kehancuran ya. Akhirnya hancur, lebur, berantakan ya, modalnya habis, rumah tangganya hancur-hancuran. Nah itu, jadi artinya bahwa begini, kita sebentar dulu, kita putuskan dulu. Selama ini orang menganggap setan itu musuh manusia. Ya, setan itu mengancam kita akan balas dendam. Ya, setan itu mengajak kita berbuat jahat juga. Iya. Tetapi ingat, ketika Anda jadi sudah sekelas kiai ulama besar, setan juga tidak sebodoh-bodoh amat sih. Tidak mungkin akan menggoda Anda diajak ngelacur. Nggak mungkin Anda diajak main judi. Pasti akan memberikan perlawanan pada setan. Setan juga akan mengajak pada kamu hal-hal yang layak, seperti kamu bikin masjid, bikin pesantren, bikin toreko, ya kan gitu. Bikin apa lagi, macam-macam lah. Yang semuanya itu kalau dilihatnya dari kacamata syariat, hebat bikin masjid kok. Malah tanahnya juga tanah pribadi diwakafkan lagi. Sama sekali tidak minta sumbang pada masyarakat. Hebat nggak? Orang bikin masjid, tanahnya sendiri diwakafkan, dana sendiri, tidak minta sumbang pada siapapun. Ya bagus. Tapi yang nyuruh itu siapa sebetulnya? Apa Allah? Enggak. Yang nyuruh setan. Kapan nyuruhnya? Sejak dia dipecat jadi ketua DKM-nya. Kalah sama seorang dosen YIN muda. Iya. Iya, ulama besar bisa diberhentikan jadi ketua DKM, gimana? Yang nyuruh siapa? Kita lihat nanti belakangan. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Akibat bahasa Arab juga ya. Akibatul umur ya, akibat. Akibatnya apa? Jangan dilihat masjidnya. Apa akibatnya? Masyarakat sendiri terbelah menjadi dua. Ya, yang satu dengan saya berebut jamaah. Masjid yang lama ngadang di perempatan sana, gula batu sama teh sebungkus. Sholat sini gula batu sama teh. Masjid yang barunya kaos. Iya kan, sholat sini kaos. Akhirnya masyarakat terbelah.
Mana mungkin Tuhan menyuruh hambanya melakukan pecah belah. Mana mungkin Tuhan menyuruh orang bermusuhan. Paham nggak? Jadi siapapun orangnya yang melakukan permusuhan baik dengan agama lain atau seagama sendiri atau dalam satu sekte yang sama atau dalam satu keluarga, pokoknya perpecahan dan permusuhan, tidak mungkin itu disuruh oleh Allah. Kelihatannya dakwah kafir, murtad, musyrik, dikelihatannya dakwah mengajak orang berbuat baik, tapi merupakan permusuhan. Iya, ya, nggak usah cerita banyak-banyak lah. Anda paham kan gitu? Paham kan? Iya. Orang Islam sendiri yang persulit, yang ini, yang menghalang-halangi orang mau mesankan ke sini. Kenapa? Ya itulah. Dan itu namanya dakwah. Jadi alladzina yad'una ila Allah atau alladzina yasudduna an sabilihi. Apakah ini mengajak Allah atau yang menghambat jalan Allah? Itulah pinternya setan memutar otak kita sehingga kejahatan-kejahatan yang kita lakukan terlihat indah. Itulah kira-kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap sebenarnya bagi yang akan bergabung silakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan sekarang sudah ada satu orang yang sudah raise hand, ada Mas Akbar TM. Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Mungkin TM-nya tak Tanjung. Ya. Assalamualaikum ya. Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, memang nama saya Akbar Tanjung. Akbar Tanjung Muhaimin, saya dari Tangerang. Iya, Banten. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya yang berada dalam virtual ini. Ini langsung saja saya mau menanyakan kepada Buya. Orang yang telah mencapai ma'rifatullah itu salah satu tandanya ia melihat semua perbuatan yang ada atau kejadian yang ada di alam semesta ini adalah perbuatannya Allah. Termasuk kita digoda oleh jin dan digoda oleh setan. Saya ingin menanyakan, apakah setan menggoda manusia itu termasuk perbuatan Allah juga? Dan bagaimana kita melawan setan jika itu adalah perbuatan Allah? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawabnya dengan metode komparasi. Ya. Tetapi ini bukan berarti kita mengajak Anda berangan-angan Tuhan sebagai seorang sutradara ya. Iya. Tetapi apa peran sutradara dalam penyuguhan sebuah cerita? Yeah. Baik di sandiwara maupun perfilman. Dia yang mendesain. Awalnya dibikin plotnya dulu, sinopsisnya dulu. Ya kan begitu. Lalu pemain-pemainnya berapa orang, yang jadi babunya, yang jadi supirnya, yang jadi kekasihnya, yang menjadi perselingkuhannya. Kan semuanya kan diplot semuanya itu. Dan masing-masing itu diberi peran. Jadi artinya jangan dikira bahwa peran dalam bermain film itu menunjukkan dia adalah pemain watak, tidak juga. Seorang sutradara akan meletakkan seseorang sesuai dengan perannya, dengan kepribadiannya itu. Dan bagi yang belum berpengalaman menjadi seorang babu, ya suruh belajar dulu jadi babu, kan latihan dulu
sehingga dia bisa menjiwai, kan begitu semuanya. Jadi ketika seorang majikan itu menampar babunya, yang nyuruh nampar siapa? Sutradara. Terus babunya nangis enggak? Yang suruh nangis siapa? Yang nyuruh siapa? Sutradara juga. Sampai dipecat akhirnya, yang nyuruh siapa? Memang lakonnya begitu. Kemudian si majikan punya selingkuhan, punya cewek simpanan. Yang nyuruh siapa? Terus apa yang mau dipertanyakan? Sampai daun kering pun tidak mungkin akan jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan kok. Lalu, jadi oleh karena itu, jawabannya jadi setengah lucu juga, ya kan? Yang penting Anda di dunia nggak usah berebut perang. Yang penting silakan bermain dengan baik, dengan satu itikat baik, cita-cita yang baik, how to be the best actor. Bagaimana Anda bisa menjadi seorang aktor terbaik, sekalipun peran Anda sebagai babu atau sebagai tukang bis yang tidak ada masalah, dan pasti bayarannya tinggi. Jadi kalau Anda perannya sebagai maling gimana? Ya maling yang bagus dong. Gitu. Iya. Jadi juru masak yang bagus kan gitu. Yang penting kita berperan dengan baik lah gitu. Itu aja persoalannya. Jadi artinya apa? Di sini bahwa qada dan qadar itu sama dengan plot, sama dengan sinopsis, sama dengan dia perancang dialog juga sama ya. Bagaimana dialognya kan dibuat dulu karena itu. Dan tidak mungkin saya sebagai sutradara lalu 10 orang saya ajak, kemudian saya suruh naik ke panggung, lalu suruh milih peran masing-masing. Begitu caranya? Ya enggak dong. Diplot dulu kan masalahnya. Dan pasti saya juga sebagai seorang sutradara akan memilih kepribadian mana nih yang cocok untuk jadi bos, ya mana yang jadi selingkuhan nih untuk jadi tokoh antagonisnya. Pak Afar nggak pantas ya, nggak pantas. Siapa ya antagonis ini? Jaul orang linda, ya kan gitu, ya kan akan sesuaikan dengan apa raut mukanya, dengan ketebalan bibirnya, ya kan gitu. Yang pantas jadi tokoh antagonis. Jadi apapun peran Anda, pandikan sebagai tokoh antagonis, yang penting bermainlah dengan baik. Terima kasih, gitu aja. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Akbar Tanjung Muhaimin di Tangerang, sudah dijawab oleh Buya tentang pertanyaan tadi. Ya, sebabnya saya tidak mau memilih karena saya tahu di balik saya memilih ada tanggung jawab. Ketika bukan pilihan saya hanya menuruti pilihan Tuhan. Yang bertanggung jawab siapa? Tuhan. Ya Tuhan lah. Jadi artinya bahwa dengan saya tidak memilih, berarti saya melepaskan tanggung jawab saya yang menuruti apapun yang Tuhan tetapkan untuk diri saya. Ini ayat-ayat semacam ini di Al-Quran itu sangat banyak sekali. Dan bahkan ada satu ayat yang diulang-ulang. Setiap ada acara tahlilan, acara marhabanan, apakah 40 hari, apakah haul, yaitu firman Tuhan yang berbunyi wa qawlu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Betapa indahnya kalimat itu. Tapi sayang tidak banyak yang menghayatinya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia yang kontemporer, qalu, mereka berkata, sami'na, telah kami terima segala keputusanmu. Wa ata'na, dan kami siap akan menjalaninya dengan sukarela.
ketika dalam pelaksanaannya ada kekeliruan, ghufranaka, ampunilah kami, wa ilaikal masir, keputusan terakhir ada di tanganmu. Itu artinya sikap pasrah kita, siap menerima segala keputusan Tuhan, siap kita melakoninya, menjalaninya. Ketika ada kesalahan, tinggal kita minta ampun kepada Allah. Nanti keputusan terakhir Allah yang menentukan. Itu namanya wa ilaikal masir. Kemudian juga masih di seputar sholat. Ketika sholat subuh, kita doa kunut bagi yang kunut ya. Ya, bagi yang mengatakan bidah ya nggak usah lah. Ini bagi yang baca kunut ya. Walakal hamdu alama qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakal hamdu, dan kami selalu memujimu wahai Tuhanku, ala ma qadait, apapun yang menjadi keputusanmu. Astaghfiruka, yang penting aku minta ampun, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Pokoknya apapun keputusanmu, aku selalu menyanjungmu dan aku selalu meminta ampun kepadamu. Dikasih rezeki banyak, ya alhamdulillah. Dikasih rezeki sedikit, ya alhamdulillah. Nggak dapat rezeki, ya alhamdulillah. Duitnya hilang, ya alhamdulillah. Semuanya memuji. Betapa orang yang berserah diri, kebahagiaan intinya adalah terletak pada sejauh mana kita berserah diri kepada Tuhan tanpa ada penyesalan. Satu yang kita yakini bahwa apapun yang Allah tentukan untuk diri kita pasti bermuara dari kasih sayang Tuhan. Kita jangan menduga Tuhan kita kejam. Nanti kita akan menolak segala keputusannya. Jadi sama juga kadang-kadang anak juga dijewer oleh orang tua. Pak Afkar pernah jewer anak nggak? Sayang nggak? Kenapa dijewer? Nah, sehingga ketika Allah memberikan hukuman kepada kita, itu berawal dari, keluar dari kasih sayang Tuhan juga. Maka semuanya apapun yang Allah berikan adalah selalu kita sanjung saja. Adapun berdoa, ya mudah-mudahan waqina adzabannar, itu tidak salah. Karena memang doa itu diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Tuhan dalam Al-Quran, dengan banyak doa-doa orang yang semacam itu. Tetapi orang yang sudah tingkatnya ma'rifatullah, sudah kenal Tuhan, betul-betul kenal, itu sudah tidak ada lagi ucapan yang perlu disampaikan, tidak ada lagi perbuatan yang perlu diperlihatkan. Ketika kita sudah bersimpuh di hadapan Tuhan, tidak perlu berbicara dan tidak perlu berbuat apapun. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Termasuk minta surga juga sudah tidak lagi keluar dari, apalah artinya surga. Surga adalah makhluk. Apa hebatnya aku bisa masuk ke dalam makhluknya Tuhan? Apa hebatnya aku sekali? Yang penting adalah aku bertemu dengan yang paling kucintai adalah Tuhanku. Itu untuk ukuran orang yang sudah ma'rifatullah. Ketika santri saya menanya, Buya, kami disuruh berdoa tiap malam istighosah, tapi Buya sendiri habis sholat assalamualaikum langsung ada, nggak ada wiridanya, nggak ada zikirannya gitu. Gimana? Saya bilang nggak pernah berdoa. Saya bilang apa yang saya doakan yang Tuhanku tahu semua apa yang menjadi kebutuhanku. Kalau aku masih meminta kepada Tuhanku, berarti aku masih menduga Tuhanku tidak tahu. Yang penting bagiku, laksanakan saja segala perintah Tuhan. Adapun apa yang Tuhan akan tentukan kepada kita, kita siap menerima dengan segala senang hati. Dan pasti apapun yang Allah tentukan, kita hanya bisa menyanjung alhamdulillah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat duit sedikit, alhamdulillah. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang,
Alhamdulillah. Saya kira betul kira-kira. Makasih. Ya memang pada akhirnya mah ya sikap diam itu, kalaupun kita kecewa, kenapa saya tidak bicara? Itu akan berbeda dengan kita bicara lalu kita kecewa, kenapa saya berbicara seperti itu. Jadinya ketika diam itu tidak ada kesalahan yang mungkin akan disesali kemudian. Yang tidak bicara aja. Tapi ketika banyak ngomong dan salah ngomong, kecewa yang seumur hidup loh. Nah ini, jadi kita mesti kita sadari sendiri dalam kehidupan kita yang hingar-bingar seperti ini. Cobalah kita berdoa kepada Tuhan, ya Allah, wah Tuhanku, jagalah lidahku, jangan sampai aku mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hati orang. Wahai Tuhanku, hindarkanlah diriku berbuat sesuatu yang menyebabkan hati orang menjadi terluka. Sekarang orang kan sedang medsos ini kan gila-gilaan. Orang sudah tidak berpikir lagi bahwa ucapan yang menyakiti hati orang tuh, ya kenapa? Kok terjadi degradasi mental gitu macam ini. Ya, jadi itulah makanya sikap diam ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam peribahasa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu qul khairan au liyasmut, berkatalah yang baik. Kalau engkau tidak bisa berkata yang baik, ya lebih baik diam. Itu lebih baik daripada kamu bicara tidak benar. Mas benar, diamlah. Iya. Jadi saya tidak mengerti apakah sekarang manusia zaman sekarang tidak lagi merasa berdosa ketika dia mengatakan sesuatu menyakiti hati orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang, membid'ahkan orang, membodoh-bodohkan orang, mendungu-dungukan orang. Ini saya menjadi tidak mengerti apakah semacam itu. Itulah, yuk kita jadikan doa bersama saja mulai malam ini. Ya Allah, hindarkanlah mulutku dari mengatakan sesuatu yang membuat orang jadi sakit hati. Yuk kita jadikan doa bersama. Terima kasih, gitu aja Pak. Sesungguhnya polemik tentang keimanan yang ada di dalam hati, apakah bisa tumbuh berkembang, apakah bisa susut berkurang, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang, ini menjadi dialog para ahli ilmu kalam sejak zaman dahulu sampai sekarang. Iman bertambah dalam Al-Quran ada. Ya, famazadahum illa imana wa taslima. Ya, fazadathum imana. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatu zadathum imana. Jadi ayat Al-Quran mengatakan bisa bertambah dan bisa berkurang. Tetapi kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa iman itu ya satu, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Karena iman yang kita yakini berdasarkan pembuktian, saya beriman, saya percaya bahwa ibu kota Malaysia namanya Kuala Lumpur. Dan saya sudah pernah ke sana, ke Kuala Lumpur. Ada kotanya bagus, bersih, ya, mewah. Mungkinkah suatu ketika saya ragu-ragu, menurun keimanan saya menjadi ragu-ragu, Kuala Lumpur ada apa tidak ya? Masih nggak mungkin, karena iman itu sudah permanen, kita sudah yakin dan kita sudah tahu. Jadi kalau yang berkurang itu bukan keimanan, iman tidak bisa berkurang dan tidak bisa bertambah, itu kata Mu'tazilah. Nah, saya ingin mendamaikan dua pendapat ini. Masalahnya adalah tergantung pada kebersihan hati seseorang. Jadi yang bertambah dan berkurang itu bukan imannya, tapi sinar iman yang memancar dari hati kita. Apabila hati kita dibersihkan setiap saat seperti kaca jendela, digosok tiap hari, maka dia akan cemerlang dan sinarnya akan keluar.
Tetapi kalau tidak pernah digosok, ya, tidak pernah dibersihkan, maka kaca itu akan menjadi kotor, tebal, dan akhirnya cahaya tidak bisa keluar. Jadi artinya bahwa ketika kita sedang melakukan kesolehan itu pertanda keimanan kita sedang meningkat. Ketika kita sedang melakukan kemaksiatan, berarti keimanan kita sedang menurun. Yang menurun dan yang meningkat bukan zat imannya, tetapi cahaya, ya, manifestasi dari keimanan itu sendiri. Nah, sesungguhnya Islam sendiri, ya, memberikan peluang kepada kita untuk membersihkan hati kita minimal sehari 5 kali. Kita cuci muka, ya, gosok gigi, membersihkan hidung, telinga, tangan cuci, kaki dicuci, kepala diusap. Semuanya itu adalah kebersihan zahir, ya, taharah, namanya taharah, ya, bukan nadzafah tapi taharah, itu kesucian. Karena diharapkan dengan taharah yang kita lakukan itu hati kita juga dapat menjadi tahir juga, menjadi suci juga. Tetapi yang lucunya adalah kenapa orang setiap hari berwudu 5 kali, tapi hatinya tidak jernih. Nah, ya karena selama ini toharohnya, wudunya ini kurang dihayati dengan baik. Kenapa mulut kita dicuci sehari 5 kali, tapi mengapa mulut kita masih menceritakan keburukan orang lain? Kenapa wajah kita dicuci 5 kali, tapi wajah kita sering menghadap kemaksiatan? Kenapa telinga kita dicuci sehari 5 kali, tapi telinga kita masih suka mendengarkan kemaksiatan? Makanya satu, ketika kita berwudu, supaya sekaligus membersihkan zahir kita dan membersihkan batin kita. Ketika kita berkumur, katakanlah, wahai mulutku, jangan berdusta, katakanlah yang benar. Dan ketika kita mencuci tangan, katakanlah, wahai tanganku, laksanakanlah segala perintah Tuhan. Dan ketika kita membasuh muka, katakanlah, wahai mukaku, menghadaplah kepada Tuhan. Dan ketika kita mengusap kepala, katakanlah, wahai kepalaku, fikirkanlah kebesaran Tuhan. Dan ketika kita membasuh telinga, katakanlah, wahai telingaku, dengarkanlah firman-firman Tuhan. Dan ketika kita sedang mencuci kaki, katakan, wahai kakiku, melangkahlah di jalan Tuhan. Insya Allah dengan doa kita sehari 5 kali semacam itu, hati kita menjadi dibersihkan oleh Tuhan. Terima kasih, kira-kira begitulah kira-kira. Begini, sebetulnya hanya ada dalam angan-angan kita bahwa aku bisa mempercepat jalannya kereta api apabila gas saya injak. Hanya dalam angan-angan saya bisa menghentikan kereta api ketika saya injak remnya. Dalam angan-angan saya bisa mempercepat kereta di atas 120 dengan cara menginjak sampai sedalam-dalamnya gas itu. Iya. Kemudian juga saya mampu untuk sampai di stasiun Gambir tepat jam 12.00 siang. Begitu 12.00 saya bisa. Iya, selama ada arus listriknya. Ketika arus listriknya dicabut, kereta listrik itu bisa nggak diinjak gasnya? Nah, itulah dari sungguhnya hanya dalam angan-angan aku bisa mempercepat kereta, aku bisa menghentikan kereta, aku bisa. Sekarang kita tidak usah bicara terlalu dengan teori yang berputar-putar. Kita bicara bukan dengan teori tapi dengan realita
yang ingin saya sampaikan. Anda lahir ke dunia pilihan siapa? Okay. Anda lahir hari apa? Siapa yang menentukan? Anda keluar dari perut siapa? Apakah permintaan Anda? Anda jadi seorang manusia yang berkelamin lelaki. Apakah Anda memilih? Saya yakinkan kita semua tidak pernah mengisi daftar permohonan hadir di bumi ini. Ya. Sampai penyakit pun, masuk diabetesnya, asam uratnya, kolesterolnya, hipertensinya, kankernya, semua juga bukan pilihan kita. Sampai nanti ketika kita mati pun kembali kepada Tuhan, caranya Tuhan yang menentukan. Kita tidak boleh ikut serta, tidak boleh melibatkan diri. Apakah pasang leher di rel kereta, apakah minum racun, apakah beli tambang, tidak boleh. Kita harus serahkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Silakan Tuhan, kau cabut nyawaku sesuai dengan rencanamu. Aku siap menjalannya dengan penuh keikhlasan. Saya kira seperti itu. Real enggak? Kita tidak disuruh mengatur alam semesta. Kita juga tidak disuruh mengatur kerja metabolisme dalam tubuh saya. Organ tubuh saya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dan tidak melibatkan saya. Jantung saya berdegup tanpa keterlibatan saya. Paru-paru berkembang kempis juga tidak melibatkan saya. Darah mengalir juga tidak melibatkan saya. Saya minum setiap hari kopi, gula, teh gula, jeruk pakai gula, segalanya gula berlebih-lebihan, tapi sampai sekarang saya belum terkena diabetes. Masih 130-an berapa, masih sangat sempurna. Kenapa? Saya tidak dilibatkan. Karena membran-membran yang ada dalam perut saya masih berjalan sempurna. Ketika darah itu sudah berkecukupan kadar yang diperlukannya, maka membran itu menutup dengan sendirinya dan keluar menjadi ampas. Itu bukan kerja saya. Anda yang kolesterol juga, kenapa berlebihan masuk ke dalam darah? Karena ada kerusakan di situ. Anda tidak bisa banyak berbuat untuk diri Anda sendiri. Dan ketika Anda terasa panas, keluarlah keringat, Anda tidak berupaya untuk mengeluarkan keringat, keluar secara otomatis. Jadi kurang berapa lagi kita tinggal menjalani hidup ini dengan rasa syukur, semuanya Tuhan yang menjalankan, Tuhan yang mengatur, kita tinggal menikmatinya. Kok susah banget sih? Sekarang begini, oke, kalau Anda ingin terlibat mengatur kehidupan Anda, saya kasih tugas, silakan panjangkan rambut kepalamu. Saya kira dengan tiap hari menarik-narik rambut kepala, Anda tidak akan bisa bekerja apapun. Habis waktu Anda untuk menarik-narik rambut kepala itu. Rambut semua ada ukurannya, Allah yang mengukur. Alis akan berhenti dalam sekian senti. Kumis akan berhenti sekian senti, bulu ketek sekian senti, akan berhenti sendiri. Jenggot juga ada batasnya, tidak mungkin jenggot 10 meter. Dengan sendiri. Sampai rambut semuanya ada terukur. Keringat kita, termasuk kita bangun, kita tidur, juga kita dibangunkan, kita ditidurkan. Semua yang bekerja adalah para malaikat-malaikat Tuhan yang siap bekerja di sekitar kita ini. Kenapa kita tidak bersyukur saja kepada Tuhan? Ingin dilibatkan, saya yakin Anda tidak akan mampu ketika Anda dilibatkan. Bukan segala urusan hidupmu, memanjakan rambut kepala pun Anda tidak akan bisa. Itulah kira-kira
Yang penting jangan minta dilibatkan oleh Tuhan mengatur kehidupanmu. Terima beres saja dan syukuri saja. Yang penting perintahnya laksanakan, larangannya jangan diterjang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik. Ya, jadi nanti pada akhirnya siapa yang hebat? The best actor itu bukan peran. Bisa saja perannya jadi majikan, jadi orang kaya, tapi honornya berapa? Yang jadi babu pemain watak, Mahal. bayarannya 1 miliar. Yang jadi majikan berapa bayarannya? Hanya 20 juta. Ya karena bagaimanapun juga how to be the best actor itu yang paling penting. Kita jangan salah anggapan ya. Karena saya jadi kiai dan bisa baca kitab kuning, mengerti hukum-hukum Tuhan, lalu beranggapan saya ini akan diperlakukan istimewa oleh Tuhan, ada jaminan masuk surga. Itu pikiran apa itu? Kita punya kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Saya sering mengatakan jangan menghina orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Belum tentu dosanya sudah diampuni Tuhan. Iya dong. Nah itu. Jadi artinya bahwa kita mesti mawas diri sesungguhnya. Kita jangan berebut posisi. Di dunia saja cara memanage satu perusahaan, semua orang yang terlibat di dalamnya, tolong jangan berebut posisi. Yang kita perebutkan adalah fungsi. Harga pentil berapa sih? 5.000 rupiah? Iya. Mobilnya berapa harganya? 4 miliar. Pentilnya 5.000 rupiah. Kalau pentil itu melesat, lepas, bisa berfungsi enggak mobil itu? Bisa melaju enggak? Jadi kita jangan kecil hati sebagai pentil kok. Yang penting kita punya fungsi, punya manfaat untuk orang lain. Ini saya kira dalam beragama, orientasi kita terjebak pada seremoni-seremoni, memperbanyak tinggal di masjid, banyak berzikir, sholat siang malam, tapi kepedulian sosialnya sangat minim sekali. Tidak peduli dengan mereka yang menderita di dunia ini. Ibadah sosial perlu kita dorong ke depan. Kalau memang bangsa ini ingin maju, maka buktikan ibadah kita dengan kepedulian sosial kita. Karena bagaimanapun juga hanya 2 yang berlaku abadi dan yang kita perjuangkan dalam beragama khususnya, yaitu 1 supremasi hukum dan kedua adalah keadilan sosial. Itu yang paling penting. Adapun syariat, ajaran, cara sholat, apalagi antara beda agama, dalam satu agama saja sholatnya berbeda-beda kok Pak Profesor Han. Ada yang digoyang-goyang, ada yang lurus saja, ya kan gitu. Sampai ada yang sedekap, ada yang selonjor, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak baca. Ada yang kunut, ada yang tidak, bahkan saling membid'ahkan. Tetapi keadilan sosial, kepedulian sosial, ini yang kita lupa bahwa jalan mulus menuju Tuhan melalui jalur kepedulian sosial lebih mulus dan lebih efektif. Saya akhirnya ingin saya tutup closing statement saya. Orang mencari Tuhan kemana-mana, lautan diseberangi, empang dilangkahi, pohon tinggi dipanjat, masuk gunung keluar gunung, mencari Tuhan sampai meninggal dunia. Akhirnya setelah meninggal dunia malah dipanglo. Bahasa Indonesia dipanglo tuh.
salah kamu tuh gitu ya. Kamu keliru mencari aku di dunia muter-muter. Iya, enggak bakal ketemu. Masa mencari aku di hutan? Masa mencari aku di lautan? Kamu sih. Coba kalau dulu ketika engkau masih hidup, ada tetanggamu yang sakit itu, kau datang, kau beri obat, sudah ketemu dengan aku, karena aku di samping orang yang sakit itu. Andaikan engkau datang menyambangi temanmu yang meninggal dunia, kau ikutkan hantar di ke makamnya, engkau sudah ketemu dengan aku di samping temanmu yang meninggal itu kata Tuhan. Jadi artinya bukan ibadah-ibadah seremoni semacam itu yang menunjukkan pertengkaran. Nah, kenapa demikian? Memang masuk akal. Kalau ibadah seremoni kan nggak pakai modal, Pak. Nggak ngerokok kocek kan. Wudhu gratis ya kan gitu. Sembahyang gratis, iya kan. Nggak perlu uang kan. Tapi kalau bantu teman yang sakit kan ngambil uang di kantong. Betul nggak kira-kira gitu? Ngasih makan anak yatim piatu juga bukan duit juga. Memperbaiki rumah orang jompo yang mau roboh itu kan juga. Itulah. Jadi nyari yang paling gampang saja, yang tidak pakai modal. Ya namanya curang begitu namanya. Oke, terima kasih gitu aja.